Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Malu Bertanya. Jangan sesat-sesat. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita udah bareng Mas Sebastian Wahyu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin kita per hari ini podcast di tag. Kita doain dulu teman-teman saudara-saudara kita yang ada di NTT. Semoga diberikan kekuatan, keikhlasan dan kesabaran. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi silakan cari lembaga-lembaga terpercaya di dekat teman-teman sendiri. Oke, itu saja untuk opening. Mas Bas, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alvito, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada isu apa nih? Kemarin katanya ke pasarnya. Ya. Masih Islam kita ya. Masih Islam. Oke, ini ngebahas sebenarnya rame banget ya berbagai macam hal di sosial media. Ini salah satunya tadi bawang. Enggak, kita nggak akan bahas bawang. Salah satunya mungkin isu yang lagi hangat banget Mas Bas, ini tentang semakin pahamnya laki-laki tentang agama, maka dia akan semakin patriarki. Ini rame banget nih. Semakin patriarki. Bener nggak kalimat ini? Oke. Itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi Alvito, ini pertama saya kedinginan ya. Memang dingin banget di sini kan, tapi nggak apa-apa. Yang pertama adalah kita dudukan dulu masalahnya. Sebenarnya patriarki itu apa? Oke. Banyak orang yang salah mempersepsikan patriarki dengan pemahamannya masing-masing. Alvito pernah ingat nggak ada isu di sosmed seorang perempuan ngasih bekal ke suaminya, iya, kan setiap hari ya kan? Betul. Itu dianggap patriarki loh. Betul, oleh kaum itulah pokoknya ya. Kemudian dikatakan bahwasanya jangan mau buat bekal kepada suami gitu kan. Itu masuk rumah tangga patriarki. Padahal istrinya juga seneng aja kan, nggak ada masalah. Apakah patriarki seperti itu yang dimaksud? Atau yang kedua, ada yang mengatakan sebagian golongan ya, Islam itu ya ajarannya patriarki. Katanya ketika seorang perempuan menikah dan dia diwajibkan ada wali, itu patriarki namanya. Iya. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau seorang perempuan menikah dan dikasih mahar, itu juga patriarki. Jadi kita definisinya harus, ya banyak definisi ya. patriarki itu seperti apa? Nah, maka secara sederhana ya, saya coba ambil kutipan dari orang-orang mereka bahwa patriarki itu adalah sebuah sistem sosial yang dimana menjadikan seorang laki-laki sebagai sumber primer utama kehidupan, sedangkan perempuannya sebagai subjek sekunder. Nah, itu dulu yang kita pahami ya. Saya yakin semua teman-teman feminis, kemudian yang anti patriarki juga setuju dengan kalimat itu. Jadi lagi-lagi ya, itu adalah sebuah sistem sosial yang menjadikan seorang laki-laki sebagai sumber primer utama kehidupan, sedangkan perempuan sebagai subjek kedua atau subjek sekundernya. Oke. Nah, dari definisi itu, banyak perempuan yang mengalami pengalaman buruk dari dampak sistem sosial patriarki. Contoh dalam kehidupan nyata. Kita bisa membantah argumen mereka. Yang pertama, katanya kalau ada seorang perempuan yang diperkosa, yang di catcalling atau digodain di tengah jalan, menurut sistem patriarki, menurut antum siapa yang salah? Apakah laki-lakinya atau perempuannya? Menurut sistem patriarki? Laki-lakinya. Salah. Perempuannya. Perempuannya. Kenapa? Karena bagi mereka, ya, mereka itu nggak percaya bahwa perempuan itu adalah sumber fitnah. Iya. Sedangkan kalau dalam sistem patriarki, mereka menganut bahwa oke, laki-laki nggak akan berbuat begitu kalau perempuannya nggak terbuka. Laki-laki nggak memancing, laki-laki nggak akan bergerak, laki-laki nggak akan memperkosa, laki-laki nggak akan menggoda perempuan, nggak akan meng-catcalling kalau perempuannya itu pakai pakaian yang tertutup. Padahal banyak juga loh yang jadi korban. Iya, padahal kita bisa bantah ya. Iya, padahal benar. itu bukan masalah patriarki atau enggak, tapi memang kalau di Islam perintah menundukkan pandangan kan turun kepada laki-laki awalnya. Oh iya. Iya kan? Betul. Bukan berarti perempuan itu dia keluar rumah kemudian dia berpakaian seenaknya, yang disalahkan adalah perempuannya. Kalau ada laki-laki yang godai, laki-laki juga harusnya menundukkan pandangan. Betul. Kita sebagai muslim kita bisa membantah perkataan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sistem patriarki ini melemahkan untuk perempuan ya, ketika perempuan ini sudah dewasa, dia nggak punya pilihan untuk bisa menikah dengan siapa. Ditentukan oleh ayahnya. Betul. Kalau di desa itu banyak banget, benar-benar banyak. Jadi perempuan itu mereka ketika sudah dewasa, sudah balik, lulus sekolah, tiba-tiba dijodohin sama kiai. Ya kan? Sama anak-anak. Mending kalau misalnya kiainya masih muda ya. Ya, ini kiainya udah tua, ini bukan kita diskriminasi ya. Betul. Tapi perempuan di situ nggak punya pilihan, nggak gitu punya kan. kebebasan untuk memilih. Ketika dia mengatakan kepada orang tuanya dia nggak mau, dianggap sebagai anak yang durhaka.
Ya betul. Ini kita juga nggak setuju ya kan. Betul. Gitu. Islam tuh nggak menjadikan seorang perempuan sebagai barang, Enggak sebagai objek enggak ya. Enggak sebagai objek. Nah yang ketiga nih, ini yang akan kita bahas dari pertanyaan antum. Bahwa patriarki itu menjadikan perempuan ketika menikah seolah-olah nggak punya mimpi, seolah nggak punya cita-cita lagi, seolah dia hanya akan berakhir di dapur, Iya. seolah dia itu tidak punya pilihan hidup selain hanya hidup dengan pasangannya. Pasangannya aja. Ini yang akan kita bahas lebih dalam. Benar nggak seorang perempuan ketika menikah dengan seorang laki-laki yang paham agamanya, menjadikan pernikahannya itu ibarat sangkar, dia nggak bisa bergerak, Terkungkung dia. terkungkung di dalamnya. Sekarang saya mau nanya ke antum, Alfito. Antum udah nikah kan? Ya udah, alhamdulillah. Alfito sudah nikah. Tanpa menggunakan dalil, tanpa menggunakan syariat. Apa yang terjadi dengan rumah tangga Alfito ketika rumah berantakan? Siapa yang membereskan? Secara naluri antum lah sebagai laki-laki, rumah berantakan, dapur belum dicuci piringnya, ya kan? Wah, Sofa harusnya berantakan. marah ke istri karena ini misalnya gitu kan. Enggak, ini real. Real ya. Kalau aku pribadi di rumah, kalau piring nggak cuci, aku cuci. Kalau misalnya jemuran nggak dilipet, ya aku lipet. Walaupun berantakan tetap aja istri yang merapikan lagi, paling tidak meringankan sedikit beban dia. Kalau aku berpikiran seperti itu. Jadi cuci piring, nyuci baju, bahkan aku nyuci baju juga kadang. Terkadang nyuci piring juga. Tapi tugas utama di rumah istri itu karena aku nggak bisa masak, aku minta tolong dia yang masak. Karena kamu nggak bisa. Karena nggak bisa. Yang lain oke, bantu sampai meringankan beban istri itu untuk nggak bisa biar nyapunya lebih ringan, beliin vacuum cleaner biar lebih gampang gitu kan. Mempermudah ya. Mempermudah. Terus kalau mau nyuci baju karena awal-awal nikah kemarin nggak punya mesin cuci, ribet kan. Beli mesin cuci gitu. Itu sih dari pengalaman Berarti itu beberapa ada bulan ini. kerjasama di sana. Betul, Ada kerjasama. Kalau Alfito sendiri itu bercermin dari apa ketika punya inisiatif? Oh kayaknya ini bukan kerjaan istri gua nih. Ini harusnya bareng-bareng. Dari mana Alfito tuh bisa? Aku pernah dapat materi dari salah satu guru itu mengatakan bahwasanya seluruh pekerjaan rumah tangga itu sebenarnya laki-laki. Kayak nyepel, nyapu, bahkan masak, bahkan sampai menyuapkan makanan ke istri pun itu sebenarnya tugas laki-laki. Tapi katanya istri harus kan tujuannya mencari ridhonya suami, maka dari itu istri berperan untuk meringankan beban suami. Salah satunya adalah ya mungkin beres-beres rumah segala macam. Agar apa? Agar mendapatkan ridho suami. Nah itu yang aku tangkap gitu sih mas. Berarti ada contoh kan? Iya dari teman, dari saudara walaupun ya begitu. Kalau kita cari contohnya paling tinggi dalam Islam sebagai muslim, siapa contoh yang paling? Rasulullah. Oke. Itu poinnya. Jadi Rasulullah SAW dalam kenangan istrinya yaitu Aisyah menceritakan ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam keluarganya?" Pertanyaan ini kan tepat kan? Aisyah ditanya oleh sahabat terkait dengan kondisinya Rasulullah ketika dalam rumah. Karena ya pasangan suami istri yang paling tahu kan istrinya ya kan. Nggak mungkin sahabat itu nanya kepada Anas bin Malik ya kan, atau kepada khodim-khodim Rasul lainnya kan, nggak mungkin kan. Makanya pertanyaan ini sangat tepat diajukan kepada Ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan begini, Rasulullah tuh kalau di rumah, beliau tuh suka mengerjakan urusannya sendiri. Kalau tiba waktu sholat, maka beliau mendirikan sholat. Nah, ada juga riwayat dari Ibnu Hibban yang melanjutkan perkataan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan begini, Rasulullah itu kalau di rumah menambal pakaiannya sendiri, kemudian mengikat sendalnya dan mengerjakan pekerjaan yang biasa dikerjakan laki-laki di rumah. Mungkin ibaratnya kayak kita di rumah ya, misalnya masang gas ya kita ya kan, kemudian mungkin membersihkan AC. Kalau nggak ada tukangnya sih, tukang sih. Nyapu mungkin nyapu yang lebih gampang. Mungkin dulu tuh membersihkan kuda kali ya, kuda membersihkan unta, nggak ada membersihkan AC ya. Tapi itu kita jadi relate, ternyata Rasulullah SAW itu memang mandiri gitu. Bukan berarti ada istri terus memanfaatkan keadaannya, punya beribu alasan untuk mengerjakannya itu tidak bersama-sama, tapi lebih banyak ke kemandirian. Nah ini juga sejalan dengan perkataan Syekh Wahbah Zuhaili, bahwasanya beliau mengatakan relasi rumah tangga itu bukan relasi antara majikan dan pekerja, tapi antara pasangan yang setara. Nah ada satu hadis lagi, ini mungkin sebagai penutup ya. Ada seorang sahabat namanya Jabir. Sebenarnya konteksnya ini dalam kitab Sahih Bukhari adalah terkait dengan perang Khandaq. Iya. Apa itu perang Khandaq? Perang yang terjadi di zaman Rasul. Itu dia. Jawaban yang sangat tepat. Definisi ya. Benar kan, perang yang terjadi di zaman Rasul. Ya, betul kan, nggak salah kan? Itu perangnya di mana situasi saat itu para sahabat membangun parit. Iya. Ya, di depan Madinah. Ada seorang sahabat namanya Jabir. Jabir ini notice Rasulullah SAW itu makan apa terakhir dan kapan. Dan memang saat itu
para sahabat mayoritas itu lapar semua. Jadi bukan cuma Jabir, bukan cuma sahabat yang lain, tapi Rasulullah SAW itu yang paling lapar saat itu. Akhirnya Jabir itu pulang ke rumah, kemudian menemui istrinya dan mengatakan kepada istrinya, kita punya apa di rumah? Istri mengatakan, kita punya adonan roti yang bisa dibikin jadi roti. Oke, Jabir melihat, lalu Jabir keluar rumah, dia ambil kambingnya, dia potong, ya. Saya nggak tahu waktu itu motong bawang juga atau enggak ya, tapi kambing masak kambing itu pakai bawang nggak sih? Butuh bawang sih sebenarnya. Butuh sebenarnya butuh bawang, tapi nggak tahu zaman Rasul ada bawang apa enggak ya. Oke, jadi kambing itu dipotong ya kan, dipotong kecil-kecil, dimasak. Ketika istrinya masak roti, membuat roti, Jabir memasak kambing. Nah, ketika sudah matang dua-duanya, dipanggillah Rasulullah. Ketika dipanggil, ya Rasulullah paham lah ya. Ya. Masa saya sendiri ke sana? Ini sahabat-sahabat yang lain kelaparan tuh gimana nasibnya? Makanya dari sini kita tahu ada riwayat di mana Rasulullah SAW itu punya mukjizat yang di mana makanan itu jadi banyak, ya nggak? Ketika Rasulullah datang, ini luar konteks ya. Kalau kita jadi Jabir, deg-degan kan tuh? Deg-degan sih. Maksudnya kita cuma ngajak satu orang kan? Yang datang rame nih ceritanya nih. Satu RT gitu kan. Sekampung nih datang nih. Sahabat lain kenapa diajak semua ya kan? Tapi ya udah, Jabir tetap kalem, tetap stay, menyambut tamu-tamunya. Jadi yang nyambut tamu-tamunya Rasulullah itu bukan cuma istrinya, tapi Jabir juga menyambut. Jabir ikutan masak, Jabir ikutan nyambut, melayani juga. Jadi bukan kayak kita yang misal ada tamu, oke, bagian antum sebagai suami, bagian beli-beli galon, habis itu duduk aja nggak ngapain ya kan. Biasanya kan kalau bapak-bapak kita yang di atas umur kita tuh kan seperti itu ya kan. Istri yang kerja beres-beres, bapaknya cuma duduk di ruang tamu ya kan. Gitu kan ya. Itu ngapain? Oh, nge-vape itu. Nah, ketika Jabir melayani dengan segala macam, kemudian makanan itu jadi banyak, dan ada sebuah mukjizat dari Rasulullah SAW. Setelah selesai, mereka kenyang, mereka pulang. Disinilah hikmahnya, bahwa ternyata Jabir menjadi bantahan untuk kita semua yang mengatakan bahwa semakin paham seseorang terhadap agama, maka dia akan semakin patriarki. Salah. Harusnya tidak. Harusnya semakin dia paham agama ya semakin tahu dia memuliakan istrinya. Itu dia, semakin paham dan taat agama seorang laki-laki, dia akan semakin provider dan semakin meratukan istrinya. Kita lihat Jabir ketika motong-motong kambing, ketika memasak, itu kan menandakan dia udah biasa, ya enggak? Betul. Antum sebagai suami, kalau pertama kali nggak bisa melakukan atau pertama kali mencoba, apa yang antum lakukan? Nonton YouTube. Iya, nonton YouTube. Biasanya ya kan? gitu, nonton Pasti kan YouTube. kita misalnya sebelum syuting aja nonton YouTube dulu nih gitu. Ya kan? Misalnya kita pertama kali ganti gas, gue nggak tahu nih gimana cara ganti gas ya kan? Oke, cari di YouTube cara buka gas regulator agar nggak meledak gitu kan ya. Cuman kan kadang istri ketika buka gas dia suka kabur ya kan ke ruangan, padahal sama aja kalau meledak semua serumah. Tapi kan ada tutorial. Betul. Tapi dari riwayat Jabir ini, Jabir tuh nggak baca tutorial, tapi benar-benar masak, benar-benar melakukan itu seorang diri gitu. Itu menandakan dia udah biasa. Betul. Ya kan? Iya. Sekali lagi dari riwayat ini menandakan bahwa semakin taat laki-laki dan semakin paham dia, seharusnya dia menjadi sosok yang provider. Semakin yang meratukan suaminya, bahwa dia nggak akan menjadikan seorang istrinya menakutkan bagi dirinya sebagai seorang suami ya. Dia kan nggak menjadikan seorang istrinya nggak punya mimpi selain hanya untuk hidup bersamanya. Jadi semua itu terbantah dengan bagaimana Rasulullah SAW hidup di rumah tangganya dan bagaimana para sahabat itu memperlakukan istri-istrinya. Betul. Oke, cukup terbantahkan ya sebenarnya statement-statement para orang-orang yang menuduh teman-teman kita yang paham agama. Bahwasanya ya orang-orang yang paham agama adalah orang-orang yang patriarki, orang-orang yang benar-benar menindas perempuan dan melihat perempuan itu sebagai objek saja gitu. Jadi di zaman Rasul ternyata sudah diberitahukan bahwasanya ya ini loh suami yang ideal itu adalah orang-orang yang provide, yang bangga ketika dia mampu memenuhi kebutuhan istrinya. Karena jarang banget nih laki-laki yang aku bangga banget nih bisa ngasih mobil ke istri, ngasih rumah, ngajak umroh segala macam. Itu kan jiwa-jiwa yang harusnya laki banget nih. Iya. Betul. Ya. Masalahnya begini Alvito. Kalau di sosmed kita lihat bahwa yang sering kali naik ke algoritma adalah penderitaan para istri. Ya, jarang banget nih penderitaan suami. Jarang banget. Bukan penderitaan suami, tapi seorang suami yang mengatakan pencapaian bersama istri itu jarang banget. Iya betul. Padahal banyak banget sebenarnya. Banyak banget. Bahkan kemarin tuh ada Ustadz Riza kalau nggak salah ya, yang mengatakan dia punya 30 ART kan. Iya betul. Buat istrinya gitu. Tapi kenapa stigma yang negatif? Jadi jelek.
karena terlalu banyak berita negatif sehingga cerita yang positif seperti itu jadi jelek. Dianggap romantisasi atau hayalan aja gitu. Ya kan. betul. Oh iya, aku baru kalau ya itu contoh yang harusnya laki-laki itu seperti itu gitu loh. Ngasih ART, saya istrinya biar bisa dandan, fokus mempercantik diri begitu. Oke. Dan satu narasi lagi nih, kenapa narasi ketika seorang perempuan ada laki-laki yang ngomong gue pengen punya suami istri yang udah di rumah aja, di dapur nggak ngapain, itu terkesan negatif. Karena yang ngomong laki-laki. Iya. Coba yang ngomong perempuan. Anu coba jadi perempuan. Aku mau cari suami yang memenuhi semuanya dan aku cuma leha-leha aja di rumah gitu. Pertanyaannya, dihujat nggak? Enggak. Oh, say it louder, sister. Biasa gitu tuh. Hal ini sama juga dengan ketika seorang perempuan mengajukan diri untuk dipoligami. Oh iya benar. Kalau laki-laki yang ngomong, saya mau poligami, ya kan? Saya mau poligami, mau istri 2 atau 3, ya kan? Speknya Ustazah, Hafizoh, dan penghasilannya punya penghasilan sendiri. Dihujat nggak dia? Oh dihujat. Dihujat. Pasti habis. Tapi kalau perempuan yang membicarakan dari point of view dia mengatakan, misalnya saya mau nyari temen nih di rumah buat saya sama suami gitu kan, bantu bisnis, bantu bagi sharing, dakwahnya, pasti nggak akan dihujat. Betul. Jadi soal bagaimana cara kita mengungkapkannya dan dari POV siapa? Ya benar. Gitu ya teman-teman. Kita membahas tentang patriarki tadi bareng Mas Bastian Wahyu dan memang benar banyak banget permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga ini sehingga harus dilihat dari berbagai macam POV. Dan bagi teman-teman yang masih menghujat teman-teman kita yang paham agama adalah patriarki, sesungguhnya orang yang patriarki bahkan itu yang masih belum memahami agama secara dalam. Itu saja teman-teman, thank you Mas Bas atas materi yang sangat luar biasa tentang patriarki ini khususnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan boleh kolom chat atau kolom komen di bawah bareng tim Malu Bertanya. Itu saja kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.